Kita sebagai milenial zaman sekarang, nyantai-nyantai gini aja udah bisa dapetin apa yang kita mau. Jajan pakai ojek online, ke online shop, pilih baju tren sekarang yang kita mau. Bisa pesen tiket konser atau tiket traveling. Tapi habis itu, kita bangkrut. Menurut survei The Future of Money dari agensi riset Delia, di tahun 2019 ini milenial di Eropa, Afrika, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menyatakan bahwa 69% milenial tidak memiliki strategi untuk investasi. Milenial di Indonesia kebanyakan masih sibuk nabung dibandingkan untuk menginvestasikan uangnya. Oh ya, ada lagi nih. Data Susenas BPS Maret 2017 menyatakan hanya 38,2% milenial di Indonesia yang memiliki hunian. Sebentar. Enaknya kalau punya uang diinvestasikan untuk main saham, beli mobil, buka usaha, atau beli hunian ya. Tapi enaknya rumah atau apartemen? Gua sih prioritas kenapa gua beli kendaraan dulu karena mungkin mobilitas ya. Jadi sometimes gue juga punya side project di luar kantor. Terus abis itu juga sometimes kadang-kadang gue harus ya hangout sama teman-teman juga kayak gitu sih. Jadi kayak gue ngerasa mobilitas tuh penting. Punya tempat kerja itu yang agak dinamis sih. Sometimes gue pindah ke sana kemari. Jadi menurut gue nggak mau terlalu terikat dengan tempat hunian rumah gue itu. 2 tahun lalu gue mulai sadar pentingnya investasi lah ya. Jadi kayak investasi adalah alat untuk mencapai financial freedom. Jadi menurutku dengan investasi reksadana dan punya cicilan mobil, hitungannya kayak tanggungan untuk mempunyai aset lah gitu ya. Salary range mungkin udah oke lah di atas 15 gitu kan ya, most likely sekitar 15. Dan mungkin buat transportasi itu sekitar 10%, apartemen 20%, terus kayak mungkin makan dan lain-lain itu 20%, terus cicilan which is mobil masih cicil juga itu 20%, dan tabungan dan invest itu tabungan invest dan dana darurat itu 30% lah. Mending kita dapat financial stability, kita punya aset dulu, ya mungkin oke lah kendaraan bisa gue bilang aset walaupun punya depresiasi, dan rumah itu adalah prioritas kesekian. Karena itu tadi, karena gue nggak mau beli rumah dengan skema mencicil, karena ya pertama bunga, dua gue nggak mau terlalu terikat dengan rumah pada saat gue pemilihan tempat kerja, dan ketiga mungkin ya rumah itu sangat costly sih. Ya, kita harus menganggarkan sangat banyak untuk rumah. Sebagaimana banyak milenial lain yang rela merogoh kocek demi pengalaman menarik, Rahadian pun secara rutin melakukan traveling. Traveling 2 bulan sekali itu wajar, karena kita harus nge-reward diri kita untuk produktivitas kita, untuk our hectic days. Jadi why not buat traveling 2 bulan sekali. Meski memiliki kemampuan untuk membeli sebuah rumah tapak yang layak, Rahadian punya kalkulasi dan prioritasnya sendiri. Tampil, eksis, dan lain sebagainya itu menjadi bagian dari kehidupan milenial sekarang. Akibatnya, secara keuangan dia menjadi boros, karena kan dia harus selalu tampil eksis, dia harus foto. Mereka punya prinsip hidup namanya YOLO, yaitu you only live once. Karena mereka merasa bahwa mereka hanya hidup sekali, jadi mereka harus merasakan. Experience buat mereka jauh lebih penting dibandingkan memiliki aset, dan kemudian experience tadi yang kemudian ditonjolkan dengan eksistensi mereka. Kenyataan pahitnya, kenaikan harga rumah memang tak sebanding dengan kenaikan pendapatan milenial dari waktu ke waktu. Kata siapa? Milenial akan susah untuk beli hunian. Nih. Rumah itu ya tadi, jadi tujuan utama lu ketika lu lelah. Gue itu kan mulai kerja itu di usia 24 tahun ya. Jadi gue udah start mikirin untuk
punya tabungan untuk bayar down payment itu ya mungkin di usia sekitar 26 tahun. Kalau ngomongin salary, alhamdulillah sih ya. Untuk range-nya itu ya mungkin sekitar 10 sampai 11 lah. Traveling sebulan sekali kan? Mungkin ada budget untuk traveling, mungkin 6 bulan sekali. Hobi all shop juga mungkin. Lebih tepatnya iya, sebulan bisa 2 kali mah. Iya, dari kaos, dari pernak-pernik rumah, mungkin dari gelas, ya pokoknya kebutuhan untuk ngisi rumah deh. Saran gue sih untuk para milenial, lu harus komit bahwa 40% gaji lu itu lu harus isiin untuk bayar cicilan setiap rumah. No bergain. Harus lu save untuk bayar cicilan tiap bulan. Selain persoalan prioritas, membeli rumah memang butuh biaya besar. Milenial mesti memilih rumah yang tersedia, menyesuaikan dengan budget masing-masing yang tentu saja berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan UMR Jakarta yang 3,94 juta lah ya, kalau kita round up ke atas, kalau rumusnya cicilan dari properti adalah maksimal 30% cicilan utang, berarti dia hanya mampu mencicil maksimal 1,2 juta per bulan. Beli properti paling murah di kota Jakarta, apartemen studio itu dengan 350 juta sampai 450 juta, DP-nya mungkin 30%, berarti sekitar 80 sampai 100 juta, maka sisa utangnya dia 250 sampai 350, kalau dicicil 15 sampai 20 tahun, cicilan dia antara 2,5 sampai 3,5 juta per bulan, yaitu 2 kali lipat dari kemampuannya dia. So artinya dengan 3,9 atau 4 juta Jakarta mereka tidak mampu untuk mencicil. Ini yang kemudian menyebabkan keluarlah statement-statement yang mengatakan bahwa millennials nggak akan mampu beli rumah di Jakarta, dan itu kenyataan yang memang harus diterima gitu. So, sekarang semuanya tergantung preferensi lo. Uangnya mau dialokasikan kemana? Mau untuk beli mobil? Untuk beli rumah? Mau buka usaha apapun? Terserah lo. Tapi ada kan jatah buat kita jalan weekend besok? Boleh nonton sih, atau mau jalan-jalan kemana, atau mau makan, boleh.